Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberi Allah banyak kenikmatan. Nikmat Islam wal iman, nikmat sehat jasmani rohani, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa dihitung satu persatu. Tetapi banyak orang yang lupa dan melupakan atas segala yang besar, nikmat-nikmat yang besar sing diurusi sing cilik-cilik, sing gede-gede dilalekno, hal-hal kecil yang dibesar-besarkan. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadiniya wa ala kulli niyatan shalihah bi barakatil ilmi fi ilmina khairaha wa khaira hayatana fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini pesertanya tidak terlalu banyak. Banyak yang izin, banyak yang berhalangan. Kita doakan mudah-mudahan mereka tetap diberikan rahmat taufik hidayah oleh Allah, diberikan kelapangan dalam segala hal, sehingga di waktu-waktu yang akan datang lebih mementingkan kepentingan untuk mencari ilmu, kepentingan ibadah dibanding kepentingan yang lainnya. Karena banyak orang yang selalu kita ingatkan, berkali-kali kita sampaikan, berkali-kali kita ingatkan bahwa sesungguhnya di dalam satu majelis ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran, majelis salawat, apapun bentuk majelisnya, saat digelar majelis ini, Allah perintahkan seluruh malaikat langit bumi turun, berada di sekitar kita, mendampingi orang-orang yang hadir di majelis ini, yang semata-mata hadir karena Allah. Seandainya kita lihat, mungkin kita mengkorok ya, merinding. Dan malaikat-malaikat itu semua mengaminkan apapun yang kita inginkan yang baik-baik. Dan malaikat-malaikat itu tidak beranjak pergi dari majelis ini sampai orang-orang di dalam majelis ini pergi meninggalkan majelis sampai habis. Itu yang pertama, keistimewaannya majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis Quran. Dan yang kedua istimewanya lagi kata Rasulullah,
Barang siapa yang dari rumahnya itu sudah berniat, benar-benar niat karena Allah, untuk datang kepada satu majelis ilmu, berniat menuntut ilmu karena Allah, maka apabila dia ini mati tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, kemudian di dalam menuntut ilmu itu, baik di dalam perjalanannya ataupun di dalam dia menuntut ilmu itu, atau saat dia kembali sampai di rumah dia meninggal, maka tidak ada balasan yang terbaik kecuali surga. Tapi banyak orang yang mengabaikan. Padahal Rasulullah juga berpesan, carilah, capeklah olehmu akhirat itu dengan ilmu. Dan capeklah dunia juga dengan ilmu. Maka banyak, kita bisa lihat, banyaknya permasalahan hidup ini karena tidak dengan ilmu. Coba sekarang ini lagi rame. Mudah-mudahan kita nggak terkena ya. Kemarin Bunda tanya, nanti kalau itu diterapkan di PNS, di ASN, tes kebangsaan kemarin itu, bisa-bisa seluruh ASN dikeluarkan. Biar aja keluar semua, nggak apa-apa. Bayangkan, sudah ada orang berani mengatakan lebih memilih mana Pancasila sama Al-Quran. Ini yang bikin ini orang edan ini. Ya, yang bikin orang gak waras, bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh gak bisa bikin kayak begini. Yang bikin ini orang gak waras. Al-Quran itu jauh lebih dulu datang di muka bumi ini, jauh lebih dulu ada dibandingkan Pancasila. Al-Quran diturunkan di era Rasulullah Muhammad SAW sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, pegangan hidup untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan Pancasila itu hadir tahun 45. Ya. Kok bisa-bisanya bikin soal, seandainya disuruh milih, lebih milih mana? Milih Pancasila apa milih Al-Quran? Dan yang lebih ekstrim lagi, ada ketua GP Ansor kemarin ya. Ketua GP Ansor apa ketua Banser? Menyatakan yang lebih relevan itu memilih Pancasila. Gila banget. Hati-hati ya. Jangan terjebak. Lebih baik saya dibunuh daripada saya suruh milih itu. Kalau seandainya saya yang ditanya, Pak Yunus, sampean lebih milih Al-Quran apa Pancasila? Saya tanyanya, saya ingin tahu siapa yang bikin ini. Yang bikin pertanyaan ini siapa dulu? Loh, kenapa kok tanya begitu? Saya lebih memilih membunuh orang yang bikin pertanyaan ini. Karena kalau saya bunuh dia, saya dapat pahala besar. Ini sudah kafir ini. Bukan kafir zimni lagi, ini sudah kafir harsbi. Sekalipun dia orang Islam, kalau berani merendahkan Al-Quran, itu sudah kafirnya harsbi. Kafir harsbi itu layak dibunuh, halal darahnya. Ini kita kebalik-balik kadang-kadang dalam Islam. Ya, yang jelas-jelas seperti itu kita tidak membenci, tapi hanya karena perselisihan hal yang kecil, pertentangan kecil, ya, hanya riak-riak karena tidak sama pendapat dan sebagainya, jadi bermusuhan. Padahal ini, kalau kita tidak membenci orang yang membuat pertanyaan ini, walaupun hanya dalam hati kecil kita membencinya, kita sudah masuk munafik gitu Pak. Hati-hati. Siapa yang tidak benci kepada orang yang membuat pertanyaan ini, sekalipun bencinya hanya di dalam hati saja,
Kalau nggak ada kebencian itu sudah masuk munafik. Takutnya nanti munafiknya zindik nanti. Makanya Islam ini jadi tidak karuan karena apa? Banyak orang Islam ini tidak belajar Islam. Kita ini disuruh, ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fis silmi kafa. Masuklah Islam secara keseluruhan, totalitas. Lek nikah Islam ya cara rumah tanggamu kudu Islam. Lek kowe nikah Islam ya cara mendidik anakmu harus cara-cara yang Islam. Sekolah ning pondok, ajari Quran, ajari tentang agama yang benar. Coba kemarin itu banyak orang ditanya, tidak ngerti. Rukun Islam aja tidak bisa nyebut. Ngeri kan? Anak SD kelas 5 ditanya agamamu apa? Islam. Rukun Islam ada berapa? Tidak tahu. Ada yang bilang rukun Islam berapa? 5. Apa aja? Sholat, zakat, syahadat, haji, puasa, tidak karu-karuan. Ada yang bilang haji dulu. Ini siapa yang dosa? Orang tuanya. Ya. Semua bayi yang lahir itu fitrah. Kullu mauludin yuladil alal fitrah. Bayi yang lahir itu fitrah. Mau jadi apa dia nanti? Mau Nasrani, mau Yahudi, mau jadi mukmin, tergantung kedua orang tuanya. Maka jaga anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang pertama. Jadi hati-hati, ini jadi banyak jebakan sekarang. Ngeri. Islam sudah dikuyo-kuyo sekarang. Mulai dipinggir-pinggirkan. Islam mulai mau ditenggelamkan, mau tidak ada. Boleh. Beragama Islam boleh. Sholat boleh. Haji mulai dilarang. Kenapa? Haji itu paling kuat. Haji itu yang menguatkan keimanan dan ketakwaan manusia. Siapapun yang pernah berhaji semakin kuat imannya. Semakin benar Islamnya. Kalau benar-benar hajinya karena Allah. Dilarang. Cari alasan untuk bagaimana orang tidak berangkat haji. Sholat sudah mulai dibatasi shopnya. Ada masjid menulis, bila bertemu cukup ucapkan salam. Jangan sampai berjabat tangan. Ini kan cara kafir. Assalamualaikum gini nih. Tangannya gini. Kayak orang Buddha. Kita ini muslim. Kita punya ajaran tersendiri. Kita punya aturan. Jangan mau diatur orang kafir. Jangan takut berjabat tangan. Apabila dua orang muslim bertemu, kata Rasulullah, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan, maka rontok seluruh dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Seperti bergugurannya daun-daun kering yang diterpa angin yang kencang. Jadi salaman itu menggugurkan dosa. Lu kok dilarang salaman? Merapatkan sop itu hadisnya sahih. Barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian sop itu renggang, dan dia merapatkan sopnya satu kaki, baginya satu rumah di surga. Dan bila dia merapatkan dua kakinya, karena yang sebelah kiri juga renggang, dia rapatkan kakinya, dua rumah di surga. Ini dijarak. Yo manut. Kenapa manut? Mergo gak duwe ilmu. Kalau orang sudah tidak ada ilmunya, maka rasa takutnya kepada Allah itu hilang. Rasa takutnya kepada akhirat hilang. Rasa takutnya kepada azab neraka hilang. Hati-hati.
Jangan terjebak, jangan mau. Tetap salaman aja. Ya, di kantor ketemu salaman saja. Tidak ada virus kok nular teko salaman. Salaman itu malah menguatkan ukhuwah Islam, ya, menguatkan iman kita, menguatkan imun kita juga insya Allah. Menambah setrum satu sama lain, energi positifnya muncul di dalam salaman itu. Ini sudah dioyak-oyak Islam, dicari-cari, mau diporak-pondakan, mau dihancurin. Kemarin diumumkan waktu saya sholat Jumat di sana, beberapa bulan yang lalu. Bagi yang mendapatkan nasib berkah supaya dibawa pulang. Tidak boleh dimakan di masjid. Namanya berkah itu karena berkatan itu rame-rame mangani. Ya, sing diarani nasi berkatan itu. Itu karena bersama-sama makannya. Makan bersama itu muncul namanya barokah, berkah. Bersama-sama makan bareng-bareng itu mendatangkan berkah. Kok digawa mulai berkah niil? Saya bilang sama jamaah yang bawa, Pak, makan sini aja sama saya di teras. Nanti ada polisi Ustaz, biar aja saya ngomong nanti. Orang makan aja dilarang gimana? Bener, pas kita makan datang polisi, patroli, berhenti depan masjid, turun. Saya dadai, Pak, makan dulu sini. Gak mau dia pergi, alhamdulillah pergi. Ini gila banget. Sholat suruh pakai masker. Sholat ini ngadep Gusti Allah. Pak Amdi lek ngambung bojone gawe masker ta. Kalau saya sampai ditanya polisi tentang masker, saya tanya, Pak polisi, kalau Pak polisi nyium istrinya pakai masker, tidur bersama istrinya apa pakai masker? Aneh banget kan? Yang di Bogor tuh salah jawabnya, ngamuk-ngamuk itu ya. Yang bersama istrinya di stop suruh pindah itu. Ngamuk-ngamuk, gak usah ngamuk. Polisinya ditanyain, Pak, jenengan punya istri enggak? Tidurnya seranjang enggak? Apa pisah kamar selama pandemi ini? Enggak, ya sudah, ngapain saya dilarang? Cuma jarak begini aja kok dilarang. Bapak gila banget. Ini semua politik ini. Tujuannya untuk menghancurkan Islam. Makanya kita harus masukkan Islam di dalam dada kita ini. Ud'uni fi silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Hati kita Islam, pikiran kita Islam, mulut kita Islam, segalanya harus Islam. Harus kuat. Sekali kita ucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah. Hati-hati jebakan-jebakan setan ini. Dan sholat pakai masker itu bahaya banget. Niatnya orang kafir membunuh orang Islam sebanyak-banyaknya. CO2 yang harusnya dilepas, ditahan di masker, masuk lagi ke paru-paru kita. Tambah ngerusak kesehatan. Pokoknya saya pesan pada siapapun deh, Pak Presiden, tolonglah. Takut sama Allah. Takut sampean bisa mati. Mau jadi presiden berapa lama sih? Kok maksa-maksa rakyatnya untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Ngeri nih. Alhamdulillah saya nggak pernah pakai masker. Saya sholat bawa sajadah sendiri aja. Kalau ada yang nekat negur saya tanya nanti. Islam dibangun dan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya langit dan bumi. Makanya saya katakan Islam itu simple tapi gak bisa dibuat simple. Islam itu rahmatan lil alamin. Wong Islam itu aja diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, melindungi orang selain Islam, menyayangi sesama manusia walaupun manusia itu tidak Islam.
Lu kalau sekarang kita dipaksa untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama kita, jangan mau. Saya katakan jangan mau. Mati itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Yakinlah. Ini yang sering terjebak manusia. Tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Dan ini firman Allah ini dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad SAW itu saat beliau wukuf di Arafah. Saat beliau wukuf di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mata wa raditu lakumul islam ad-dina. Maka Rasulullah SAW menyatakan al-hajju arafah. Haji itu Arafah. Kesempurnaan Islam itu ada di Arafah. Ada dalam pelaksanaan haji. Karena Islam disampaikan di waktu Rasulullah SAW wukuf di Arafah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini Muhammad, aku sempurnakan agamamu untukmu. Disempurnakan karena Islam sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam gitu loh. Jangan terjebak ya, tidak ada agama selain agama Islam. Agama Allah itu cuma satu, ini yang harus diperhatikan. Agama Allah, agama samawi itu cuma satu, yaitu Islam. Nabi Isa itu tidak punya Kristen, punya Islam. Agamanya Nabi Isa itu Islam. Agamanya Nabi Musa agamanya Nabi Daud juga Islam. Cuma kitabnya belum Quran. Dan sekarang kitab-kitab itu yang ada di Zabur, yang ada di Taurat, yang ada di Injil sudah digenapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Masuk semua di sini. Tidak ada yang ditinggal. Maka pada saat itu Allah dengan tegas menyatakan, pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, untuk Muhammad. Jadi Islam disempurnakan. Dan gak main-main. Allah turunkan Injil dalam satu hari. Allah turunkan kitab Taurat dalam satu hari. Allah turunkan kitab Zabur dalam satu hari. Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bertahap. 22 tahun. Setengah, hampir 23 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah kepada baginda Rasulullah hampir 23 tahun. Itu maknanya apa? Belajar Islam itu gak gampang. Kudu telaten. Kudu sabar. Ora iso kaya wong sulapan. Saiki ngaji sesuk pinter. Ngaji saulang jadi ustad. Oke itu saiki banyak. Orang tahu neng pesantren, orang tahu mondok, ngaji, melu pengajian ngaji kuping, saulan wis dadi ustad, mergo janggote wis dawa. Wis wani gawe celon cingkrang. Wis wani ceramah, mbari ambit ake, nyirik-nyirike, benar. Islam itu tidak seperti itu. Sing mondok 10 tahun aja bodoh kan? Jadi Quran ini diturunkan kepada Rasulullah itu 23 tahun berangsur-angsur. Itu maknanya, filosofinya bahwa mempelajari Islam itu step by step. Tahapan demi tahapan. Gak iso langsung. Ada tahapannya. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Ya. Dan di dalam surat Ali Imran ayat 19 itu Allah tegaskan lagi, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu bukan Pancasila. Ya.
Agama yang ada di sisi Allah, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang ada di sisi Allah itu Islam. Ini yang ngomong Gusti Allah di Al-Quran. Jadi kalau ada orang berani menyatakan Pancasila lebih relevan daripada Al-Quran, kentir orangnya. Gak waras. Siapapun dia. Bukan orang bodoh itu. Orang gak waras. Hati-hati, jangan terjebak kita. Ini jelas Al-Qur'annya. Jadi agama yang di sisi Allah itu Islam. Maka diberi penjelasan tegas oleh Allah di sini. Tidaklah berselisih, ya. Wa ma'talafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum. Terjadinya perselisihan antar golongan Muhammadiyah, NU, MTA, Salafi. Itu terjadi setelah mereka justru memahami dan mempelajari Alkitab. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab Al-Quran itu kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Jadi waktu bodoh, waktu dulu kita nggak ngerti apa-apa, kita ini bersatu. Orang ini Muhammadiyah, orang ini NU, orang ini MTA, orang ini Salafi. Islam itu kayak satu, rukun, damai, ayem, bener gak? Ya, khususnya yang tua-tua ya. Saya selalu katakan, dulu waktu saya masih muda, saya seusia SD SMP itu, cari ustaz tuh wangel setengah mati. Golek uang kanggo ngajar Quran iku angel, apa meneh sing hafal Quran. Golek kiai angel setengah mati. Sak Surabaya iku kiai paling loro lho. Ya si kuwe kiai ini. Coba sekarang. Kiai ombyoan. Ustaz setiap tikungan ada. Pondok Quran setiap kampung ada sekarang. Penghafal Quran setiap gang ada. Tapi Islam bercerai-berai karena jor-joran, pinter-pinteran. Jadi setelah datang ilmu itu, masing-masing saling merasa benar. Ini hati-hati, jebakan iblis ini. Jebakan setan. Tatkala orang sudah mengetahui, di situ dia merasa lebih benar dari yang lain. Tatkala itu sudah masuk, dan itu akan dipertahankan terus sama iblis. Iblis yang ngawas-ngawas terus. Wis tala, gak ono sing kok awakmu. Wis ojo mundur sing paling bener awakmu wis, maju ae. Pokoke Pancasila, Quran niku nomor 17. Ngopo malah Quran? Jebakan Batman itu. Hati-hati banget. Saya kemarin ditanya sama orang, Ustaz, kalau Ustaz yang ditanya begitu, apa jawabnya Ustaz? Ditanya apa? Ya ditanya begitu. Ditanya lebih memilih mana Al-Quran atau Pancasila. Saya jawab, saya akan tanya siapa yang bikin pertanyaan ini. Loh kenapa kok begitu Ustaz? Ngapain jawab? Yang bikin pertanyaan dicari gantung 5 kurang ajar itu. Allah dilecehkan ya. Yang ngasih makan kita siapa? Yang ngasih nafas kita siapa? Yang ngasih hidup kita siapa? Terima sampai Gusti Allah dilecehkan. Kalau saya nggak terima, karena hidup dan mati saya ada di tangan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dan Allah dibela sampai mati. Ojo wedi. Mau kapan pun ini mati kok. Mau digantung, mau dipenjara, mau diapakan, lebih mati ya mati. Jadi pada hari ini, jadi tidak Islam di sisi Allah itu Islam, tidak berselisih orang. Kecuali orang itu sudah dapat pengetahuan ilmu. Karena kedengkian kata Allah. Jadi karena kedengkian di antara mereka ini, mulai ada rasa dengki.
Wah kok kono gak mondok kok bisa terkenal lah. Mau ngaji ngono saiki terkenal. Kedengkian. Akhirnya coba lihat sejarah. Masjid ini lebih dulu ada. Karena kedengkian bikin masjid sana. Karena ada kedengkian bikin masjid di Merdeka sana. Jadi karena hal-hal kecil, furuqiyah, hal-hal yang ikhtilaf, tidak perlu dipermasalahkan, dikerjakan juga nggak dosa, ditinggal juga nggak ada apa-apa, nggak dosa, dikerjakan nggak ada pahala. Dijadikan masalah untuk bikin masjid baru. Coba dulu ada nggak? Zaman saya kecil, Pak Nur kecil, Bu Teguh kecil, nggak ada kan? Sholat selalu di masjid besar kan? Masjid jami. Musola-musola hanya untuk sholat harian. Sekarang jor-joran. Karena kedengkian saja. Ini sudah ditulis sama Allah di Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 19. Maka barang siapa kata Allah, wa ma ya'fur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Maka barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah akan mempercepat perhitungan untuknya. Dihisab awal. Akan datang bencana. Stroke. Ya. Coba ingat LB Murdani itu. Orang bengis itu. Matinya kayak apa? Stroke berkepanjangan. Banyak itu. Orang tidak sadar. Hisabnya dipercepat oleh Allah. Dipercepat siksanya di dunia, nanti dikubur lebih disiksa lagi. Hati-hati. Maka Allah sudah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali mati Islam. Apa mungkin mati Islam lah jiwane enggak Islam, hidupnya tidak dengan bicaranya tidak bicara hatinya tidak pernah membela Islam. Hanya orang-orang yang hatinya membela Islam, hidupnya dengan Islam, menghidupkan Islam, hidup di dalam Islam, akan mati Islam itu. Jadi harus benar-benar ditanamkan Islam ini dalam hati. Ya. Jadi agama di sisi Allah itu jelas Islam, dan adanya apa-apa itu karena adanya kedengkian di antara kita. Katakanlah Muhammad, kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 84. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kami ini beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada diri kami, dan juga yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Ismail alaihissalam, kepada Yakub alaihissalam, kepada Ishak dan seluruh anak cucu mereka, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Surat Al-Imran ayat 84 itu. Jelas kan? Islam itu sejak Nabi Adam, seluruh Nabi itu Islam. Orang yang Kristen. Kristen itu agama kawinane menungso. Buddha itu kawinane manungso. Seluruh agama selain Islam itu bikinan manusia. Kalau Kristen itu sering gitu. Terima kasih Tuhan Yunus, terima kasih Tuhan Yunus, kalau dapat nikmat. Hati-hati, cepat ya. Baik. Maka
Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtagi ghairil Islam, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtagi ghairil Islam madina fala yuqbala minhu, maka tidak diterima semua amalnya. Jadi barang siapa yang mencari agama, di sini yang dimaksud agama itu apa? Ajaran. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Islam, menjalankan hidup tidak dengan syariat Islam, melakukan apapun tanpa berpegang pada ajaran agama Allah, Al-Quran, Islam, fala yuqbal minhu, tertolak semua. Sholatnya ditolak. Sholatnya orang yang membuat pertanyaan milih mana Quran atau Pancasila, demi Allah, saya bilang demi Allah, ditolak sholatnya sama Allah. Seluruh rangkaian ibadah dia ditolak sama Allah. Maka saya sarankan kepada presiden dan semua perangkatnya ini untuk segera bertobat. Harus ingat mati. Kalau enggak percuma dia ditolak semua amal ibadah dia. Sekalipun wapresnya itu kiai, ulama, insya Allah masuk neraka itu. Ini Quran ini. Jadi barang siapa yang mencari hidup, menjalankan kehidupan ini dengan tidak berpegang kepada ajaran Islam, kepada syariat Islam, maka semua tertolak. Ditolak semua sama Allah. Di surat Al-Imran ya, ayat 85. Dia tidak akan diterima, dan di akhirat wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat mereka masuk golongan orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi? Ya masuk neraka kok. Di akhirat itu cuma ada dua, surga dan yang beruntung masuk surga, yang rugi masuk neraka. Kok takut ngomong gini aja takut? Apa yang takut? Itu Bunda sudah pesan-pesan, ngomong jok keras-keras, ada pasal-pasal, ben, biar nggak takut sama sekali. Saya diajarkan sama abi saya sejak kecil, jangan pernah takut kecuali takutnya pada Allah. Kenapa? Tatkala kamu takut kepada selain Allah, kamu akan berani kepada kedua orang tuamu. Kamu akan berkhianat kepada orang yang berjasa kepada kamu. Kamu akan merendahkan orang yang banyak menolong kamu. Kamu akan melupakan kebaikan yang banyak dari orang lain hanya karena kesalahannya sedikit. Tetapi orang yang hatinya, pikirannya, jiwanya benar-benar takut kepada Allah, dia menghargai kebaikan sekecil apapun, kata Abi saya. Ada orang jahatnya banyak ratusan ribu, cuman satu kebaikannya, orang yang takut kepada Allah melihat kebaikan orang itu, bukan melihat kejahatannya. Orang yang takut sama Allah, hatinya, pikirannya, jiwanya hanya takut kepada Allah, dia pasti hormat, pasti benar-benar patuh kepada kedua orang tuanya, kasih sayang kepada sesama umat Rasulullah, wa amma ubai bainahu. Dan itu dikuatkan oleh Allah. Yang menguatkan Gusti Allah. Selalu kasih sayang, selalu berpikir kepada orang lain. Maka takutlah hanya kepada Allah. Jaga hati, jaga jiwa, jaga pikiran untuk tetap di jalan Allah. Untuk tetap takut hanya kepada Allah. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin negeri yang dolim-dolim ini segera dilengsarkan aja oleh Allah. Segera diganti dengan pemimpin-pemimpin yang baru. Mudah-mudahan mereka diampuni juga. Dilengsarkan tapi diampunilah. Kalau nggak diampuni urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita doakan diampuni. Dan mudah-mudahan negeri Indonesia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan orang-orang kafir. Ini sudah masuk banyak ini. Cina masuk tiap hari. Ini tujuannya mau merusak Islam semua. Islam mau dipinggir-pinggirkan. Hati-hati. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah diam melihat kezaliman.
Karena apa? Seburuk-buruk manusia, selemah-lemah iman manusia adalah orang yang merubah kemungkaran dengan doa. Kalau masih bisa ngomong, ngomong aja. Jangan pernah takut. Sekali lagi saya ingatkan, takutlah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang patut untuk kita takuti. Kita tunduk kepadanya. Kita apapun karena Allah. Kemarin saya bilang sama orang, ngapain takut miskin, Mbak? Hei, ngapain takut miskin? Kita lahir udah miskin kok. Mau anaknya raja, mau anaknya presiden, mau anaknya jenderal, lahirnya muda. Miskin kan? Dan sampai sekarang pun kita dianggap miskin oleh Allah. Loh, kalau Allah mau memiskinkan kita gampang loh. Stop oksigen. Habis kita. Coba tanya yang hafal oksigen satu tabung harganya berapa itu? Yang kecil segini tuh. Saya terakhir tanya 280.000 katanya. Berapa? 300. Yang tabungnya segini tuh. 300.000. Cuma tahan 12 jam. Bukan masalah belinya, mungkin bisa beli. Apa sama apa otang-otang oksigen. Tekek mburi kayak kura-kura ninjang. Coba mikir. Allah stop oksigen habis kita. Maka tanamkan pada diri. Selama kita hanya takut kepada Allah, kita dilindungi oleh Allah. Itu janji Allah di Al-Quran. Di hadis qudsi. Barang siapa yang benar-benar takut hanya kepada Allah dengan hati, jiwa, dan pikirannya. Bukan cuma dengan lisannya. Hatinya takut, pikirannya takut, jiwanya benar-benar tunduk pada Allah. Allah jadikan dia ditakuti seluruh makhluk langit bumi. Allah yang jaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Saya cuma bisa ingatkan itu. Sebetulnya tadi saya akan mengupas banyak hal, tapi banyak yang tidak hadir. Saya lanjutkan tentang Islam yang kemarin saja. Mudah-mudahan kita tidak terjebak oleh pola-pola baru. Jangan sampai yang jadi ASN nanti ditawari mau lanjut jadi ASN lepas jilbab. Saya terus pakai jilbab, Pak. Enggak pakai jadi ASN enggak apa-apa. Yang penting tetap jadi manusia. Lu kok gitu? Iya. Karena orang yang tidak berhukum kepada Allah itu, kepada agama Allah, Allah terangkan di Al-Quran, inna sarrad dawabi, sesungguhnya binatang melata yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah. Itu binatang melata paling buruk. Jadi kalau kita pertahankan kebenaran Islam itu, berarti kita tetap jadi manusia. Tidak jadi binatang melata yang terburuk. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Nggih. Aku zaman kita SD. Nggih. Masuk kurikulum IPA ya Pak, yang pertumbuhan manusia itu zaman